zuhud itu apa? Nah, ini orang Balhaq mengatakan zuhud itu kalau tidak ada makanan kita puasa, kalau ada makanan kita toleh kanan kiri, barangkali ada tetangga kita, ada saudara kita yang belum makan. Kalau ada yang belum makan, kita kasihkan mereka. Kalau semuanya sudah makan, barulah kita makan. Kira-kira yang kedua ini ada enggak yang bisa? Dari yang sekian hadir ini kira-kira ada enggak? Wong sing pertama mau angel apa mana sing kedua? Ini menandakan betapa sulitnya kita mendapatkan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat. Tapi itulah ya pendapat dari seorang ulama, tandane bahagia iku nomor siji ku zuhud. Nomor loro eling mati. Bu, sama nek pas lunga niku eling mati enggak? Ora mungkin. Pemane ate nang mall kok eling mati ya blas. Ate nang tempat rekreasi ya blas. Padahal kula sampeyan niku mesti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mesti mati. Soal kapan, di mana, kenapa, itu kita tidak tahu, tapi pasti akan datang. Apakah panjenengan mati dulu atau saya yang mati paling akhir, saya juga tidak masalah. Kula niku ikhlas kok. Panjenengan mati dhisik kula niku ikhlas. Yeah. Tapi pasti datang kematian itu kepada kita semua. Ya. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nek wis pancene jatahe niku pun telas. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa ditunda atau diajukan sekalipun cuma sesaat. Ini berlaku untuk orang awam kayak kita. Hanya kepada orang-orang tertentu soal ini bisa ditunda. Ada sebuah kisah zaman mudanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Waktu itu di daerah itu juga ada seorang ulama yang wali, Mbah Ye Ahmad. Ada seorang saudagar ini mau melakukan perjalanan jauh dalam rangka berdagang. Dulu itu kalau berdagang tidak seperti sekarang ya. Dulu itu pakai onta, jadi menyiapkan banyak onta untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Seperti biasa orang itu kalau mau dagang biasanya sowan pada kiai, pada ulama untuk minta restu ya. Pertama dagangannya laris, nomor dua aman selamat. Temriki panjenengan ibadah dagang nggih ngoten Bu nggih. Sowan ten yai dhisik ngoten nggih. Saiki gak patek ngono wisan. Ketika itu kemudian beliau sowan pada Syekh Ahmad, seorang wali yang usianya sudah sepuh, 70 lebih. Ternyata Syekh Ahmad itu mengatakan begini, Mas ojo budal sampean. Kenging napa Kiai? Sampean kok nek budal, sampean bakal dirampok. Terus sampean dipateni. Makanya gak usah budal. Orang ini bingung Bu. Semuanya perbekalan sudah siap mau berangkat, kok arep budal gak oleh ambek Syekh Ahmad. Di tengah kebingungan beliau ketemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani yang waktu itu masih muda, usianya masih 30. Maka kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan begini, Mas sampean budal gak apa-apa. Dawuhe Syekh Ahmad mangki kula diperampok, kula dipateni. Wis sampean budal wae. Akhirnya orang ini berangkat. Setelah berdagang, dagangannya laris, kemudian beliau pulang. Kalau sekarang pulang itu semuanya dijual, hanya membawa emas-emasan supaya ringkes. Ketika perjalanan pulang melewati pagar padang pasir, di tengah padang pasir itu ada oase. Oase itu
ada sumber air, di situ ada bangunan tempat orang beristirahat untuk sholat dan sebagainya. Orang ini kemudian mendatangi bangunan itu, kemudian dia ke kamar kecil, kemudian dia sholat dan kemudian tertidur. Dia lupa barangnya tertinggal di kamar kecil itu. Ketika dia sedang tidur, dia bermimpi didatangi orang yang membawa pedang. Dan seketika orang yang datang itu langsung nyun sewu, bacok tiang niki, kena niki bathuke. Panjenengan nek ngipi disawat wong, kira-kira tangi no mboten, Bu? Kula niki nate, Pak. Tiba saking pesawat niku nate. Tibake tangi nisor bayang. Roto kok bayang lho, rumangsaku roto kok pesawat. Alhamdulillah mboten napa. Wancine ngipi. Orang ini juga begitu. Ketika dia kemudian merasa dibacok kena niki, tangi jokekal refleks niki diusap wonten getih. Padahal ngipi niku. Terus kaget lho, barangku nendi? Pantes jeding. Alhamdulillah barangnya tasik wonten. Akhirnya tiang niki mantuk. Sampai di rumah dia bingung. Ini saya harus sowan kepada siapa dulu? Syekh Ahmad atau Syekh Abdul Qadir Jailani? Kalau melihat usianya mestinya saya harus sowan Syekh Ahmad dulu karena beliau lebih sepuh. Tapi kalau melihat kebenaran informasi yang disampaikan, mestinya saya harus ke Syekh Abdul Qadir Jailani dulu. Dua orang ini sama-sama wali yang diberikan fadl oleh Allah, mengetahui sesuatu yang belum terjadi. Maka kemudian Syekh Ahmad lewat, Mas, sampeyan iku sakjane takdire mati, takdire diperampok, tapi krono karo Syekh Abdul Qadir Jailani sampeyan iku pak bendino selama perjalanan diwacakno surat Ikhlas ping 700. Dadi ini sampean selamat. Terus tiang niki sowan ten Syekh Abdul Qadir Jailani. Matur, Syekh Abdul Qadir Jailani napa leres dawuhe Syekh Ahmad? Napa dawuhe Syekh Ahmad? Terus panjenengan sak bendina maos surat Ikhlas ping 700 dateng kula, sehingga lantaran surat Ikhlas niku kula dipun slametkan ke Gusti Allah. Ping 700 ya apa? Ping 7000. Dadi bendina selama perjalanan niki karo Syekh Abdul Qadir Jailani diwacakno surat Ikhlas ping 7000, akhirnya dadekno selamat. Takdir Allah dirubah. Jadi takdir itu bisa dirubah. Takdir itu mu'alaq, menggantungkan, bukan mubrom. Sekalipun itu urusan pati, tentu sing maca mergo Syekh Abdul Qadir Jailani, duduk sampean. Nek sampean masih ping 7 juta ya perasa aku. Jadi inilah yang saya mengatakan bahwa sesungguhnya jatah kematian itu sudah tertulis di Lauh Mahfud sejak kita usia 4 bulan dalam kandungan. Tetapi bisa dirubah oleh orang-orang tertentu. Makanya dulu para nabi-nabi dan rasul itu banyak yang ketika mau dicabut nyawanya itu ingin ditunda. Nabi Ibrahim itu berapa kali datangi malaikat Israel, tidak mau mati. Ya. Dan masih banyak. Nabi Musa ketika datangi juga nawar. Aku nek kepengin urip luwih dawa maneh, oleh enggak? Ternyata dibolehkan, tapi tidak mau dia. Hanya ingin tahu aja. Jadi orang-orang tertentu mendapatkan fadl dari Allah untuk bisa menunda. Tapi kalau kita enggak. Nah, orang yang ingat mati itu pasti pertama amal kebaikannya selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu, ibadahnya luwih sregep, salate yo mesti khusyuk. Sing garano salat gak khusyuk iku kan mergo gak eling mati. Makanya kita semua itu rata-rata nek salat itu gak iso khusyuk, salate kasak khusyuk. Lagi Allahu Akbar klonteng, waduh pindange pangan kucing. Niku tangga kula lho Bu, tangga kula. Nek jamaah niki insyaallah mboten lah. Mboten beda tapi. Lagi Allahu Akbar, waduh pepenan niku danan. Itu kita.
Padahal para sahabat dulu itu khusyuknya Masya Allah. Sayyidina Ali itu ketika dalam pertempuran itu kakinya kena panah, dibatek gak kuat sampai sempat semaput. Sayyidina mengatakan, wis ngene konco-konco, aku tak sholat. Engko tengah-tengah sholat panai jabutan, bah aku nek pas mati gak apa-apa asal pas sholat. Wah, akhirnya Sayyidina Ali sholat dijabut itu loh, orang muni belas, orang sambat, orang apa. Selesai sholat Sayyidina Ali muring-muring doh, sampean tak kon jabut panai gak mau sama jabut. Lah apa sampean tak jabut? Wes dijabut lu mboten krasa. Saking khusyuke Sayyidina Ali nek sholat. Bu, sampe nek sholat diceluk koncone krungu mboten, Bu? Kepireng mboten? Kepireng nggih? Gak khusyuk sampean. Pak, sampe nek sholat ditaruh kancane krungu mboten? Gak krungu, kopoken sampean. Jadi betapa kita ini sholatnya itu belum bisa khusyuk. Orang yang ingat mati sholatnya mesti khusyuk, ibadahnya mesti luar biasa, dan pasti banyak istighfarnya. Akeh njaluk sepuro nang Gusti Allah, ya njaluk sepuro nang menungso. Kita ini rata-rata orang yang suka melakukan kesalahan tapi lali njaluk sepuro. Njaluk sepuro ngenteni riyo, iku nek kober. Kadang-kadang wis njaluk sepuro lagi metu kok omahe wis ngrasani maneh. Sampeyan kok guyu, Bu? Pengalaman ta, Bu? Lagi metu kok omah ngoten sino latar jal-jal kanyane. Yu, kacange kasin rupane yu ya. Sik lagi njaluk sepuro wis ngrasani maneh. Dan kita itu rata-rata kurang ini. Saya ini pernah dulu waktu sik seneng-senenge wiritan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, tapi saya tidak boleh cerita kenikmatan itu oleh guru saya. Ketika mendapatkan kenikmatan kula niki ngejer, ndredeg. Kenikmatan itu saya dapatkan selesai sholat subuh. Ketika saya sowan pada kiai saya mengatakan, "Dik, sampai niku sik kurang tobate, Dik." Padahal waktu niku, Bu, kula niku bendina sembahyang tobat. Ben mari sembahyang niku mesti istighfar ping 33. Ben menjelang maghrib niku kula diperintah yai maos istighfar minimal ping 70. Terus istighfar iku maos subhanallahil azim, subhanallah bihamdi astaghfirullah, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi astaghfirullah. Niku minimal ping 70. Waktu niku wong jenenge kula niki santri rada rewel nggih takon, "Yai, kenging napa kok menjelang maghrib?" Dawuhe kiai kula niku ngeten, malaikat sing bagian nyatet amal kebaikan dan keburukan kita niku ternyata itu berganti petugas setiap terbit dan terbenamnya matahari. Jadi sing nyatet mulai subuh sampai maghrib karo maghrib sampai subuh iku ganti. Ini cara saiki sip-sipan tiang pabrik niku. Dadi nek cara logika matematik, krana niki kula niki biyen sekolah jurusan matematika. Kula niki asline guru matematika, cuma kemudian tersesat di jalan yang benar sehingga menjadi kepala kantor Kementerian Agama. Tersesat tapi di jalan yang benar, Bu. Secara logika matematika, jumlah malaikat raqib dan atid itu adalah 2 kali jumlah manusia yang pernah hidup di dunia mulai Nabi Adam sampai minjing dinten kiamat. Jadi sing nyatet sampean ambek aku gak padha. Mangan secara logika kadang-kadang bingung yo. Ini apik, ono elek, ono elek iku piye gak keliru ta nyaretane sing nyatet. Sing nyatet gak padha petugasnya. Karena itu ketika kita sebelum maghrib membaca istighfar, maka dosa kita, kesalahan kita mulai subuh sampai maghrib dihapus. Kalau kita membaca istighfarnya itu menjelang subuh, maka dosa kesalahan kita mulai maghrib sampai subuh dihapus. Oh, lah mongko awake dhewe iku sing akeh salahe iku bengi apa awan? Bu, sampe nek pasar iku nek ngrasani nek pasar bengi apa awan? Awan. Makanya sing akeh iku maghrib sampai subuh, subuh sampai maghrib. Sehingga yai niku pesen kula maos istighfar niku menjelang maghrib, supaya kesalahan mulai subuh sampai maghrib iku dihapus.
Lho, kula niki wis nglakoni ngono iku lho Bu, terus kiai kula niki tasik kurang tobati. Sampai waktu niku kula mikir, lah iya sing diarani wong tobat sing tenanan iku sing kaya apa? Lah niki makanya kula emut dawuh Kanjeng Nabi, tubu ilallah fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Al hadis okamakon, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku Muhammad itu selalu beristighfar, selalu minta ampun kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Bu, jenengan mau istighfar bendinten pinten Bu? Nek kober kadang yoga. Kanjeng Nabi niku minimal sedina ping 100. Padahal Kanjeng Nabi niku maksum. Maksum itu terjaga dari kesalahan. Kanjeng Nabi itu tidak pernah melakukan kesalahan kecuali hanya sekedar sebagai bukti bahwa beliau adalah manusia biasa. Wis koyok ngono iku, Pak, Kanjeng Nabi niku tobate sebendina niku ping 100. Lah mestine awake dhewe sing penuh dengan dosa ini, penuh dengan kesalahan ini harusnya lebih banyak. Tapi nyatanya tidak. Kenapa? Karena kita tidak ingat dengan mati. Padahal dawe niku kafa bil mauti mauidhah. Cukuplah kematian seseorang itu menjadi mauidhah untuk kita. Kita suatu saat juga akan seperti dia. Makanya wong nek eling mati niku mesti akeh istighfare, akeh njaluk sepurane, kelakuane mesti apik, terus ibadahnya juga selalu meningkat. Niku tandane bahagia yang kedua. Tanda bahagia yang ketiga itu tawadhu, ndak sombong. Kenapa orang itu tidak sombong? Nyuwun sewu, karena dia selalu melupakan kebaikan yang dia lakukan dan selalu mengingat-ingat kesalahan yang pernah dia lakukan. Niki sing angel Bu. Nek awake dhewe biasane kualik. Nek nglakoni apik dieling-eling, nek nglakoni elek dilalekno. Nglakoni apik titik ngono wis diweling diumumno, kon gak ero ah. Musala iku sapa sing nukono karpet? Ya mbuh. Dadi nglakoni apik dieling-eling. Padahal justru mengingat-ingat ini, apalagi menceritakan kepada orang lain, itu akan mengurangi nilainya, terutama karena keikhlasannya. Sebaliknya kalau kejelekan itu kita ingat, kita lupakan, kita akan lupa untuk minta maaf kepada seseorang yang pernah kita sakiti, apalagi kesalahan kepada Allah. Karena itu orang yang tawadhu, orang yang tidak sombong itu dia selalu melupakan kebaikan yang dia lakukan. Jadi nek wis mari nglakoni apik ku lalekno, seolah-olah kita tidak pernah melakukan kebaikan. Sebaliknya kalau kalau habis melakukan kejelekan, ojo sampai dilalekno, dieling-eling. Ben awake dhewe pas njaluk sepura nang Gusti Allah, kita ingat, ya Allah ngapunten kesalahan kula apa yang kita sebutkan. Atau ketemu dengan seseorang sepurane, cak yo aku winginane mari lah ngarasani apa sampean sebutno. Sampeyan njaluk sepura nyebutno kesalahan sampean Bu. Lali saking akeh kok dadak. Jadi itulah kita. Ya, itulah kita. Kemudian yang keempat, tanda orang yang bahagia itu adalah orang itu selalu ingin ibadah dan membaca Quran. Selalu ingin ibadah. Selalu ingin meningkat kualitas ibadahnya dan selalu ingin membaca Quran. Nyuwun sewu Bu. Al-Quran itu bukan sembarang kitab. Al-Quran itu kalamullah yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjadi pegangan hidup kita. Salah satu wasiat Kanjeng Nabi kepada kita semua, beliau sebelum wafat di antara wasiat-wasiatnya itu mengatakan begini, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, kitaballah wa sunnata rasuli. Al hadis okamakon. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu sekalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima abada, yang jika
kamu sekalian berpegang teguh kepada dua perkara itu, maka kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Dua perkara itu adalah satu, kitab Allah yakni Al-Quran, dan yang kedua wasunnatu rasuli yakni Al-Hadis. Jadi ini menunjukkan bahwa sesungguhnya Quran itu mestinya harus menjadi pegangan hidup kita. Banyak di antara kita Al-Quran itu digawe hiasan, golek Quran itu sing apik, sing sampule keemasan, marungu dilebokno lemari sampai setahun gak tahu dibuka. Dengan bangga mengatakan Quranku itu Quran sing apik, bleduke gak ono, ya apa nih gak ono bleduk, wong ora tau dibuka, dilebokno jero lemari. Al-Quran itu untuk dibaca, untuk dipelajari, dan untuk diamalkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mengingatkan kepada diri saya pribadi khususnya dan panjenengan semua, marilah kita ini menjadi orang yang ahli membaca Quran, termasuk keluarga dekat kita, suami, istri, dan anak-anak kita. Kita istiqomahkan selalu membaca Quran, baik ketika di masjid, musola, dan terutama ketika di rumah. Karena salah satu pesan Kanjeng Nabi itu, nawwiru manazilakum bis-sholati wa qiraatil Quran, sinarilah rumahmu dengan sholat-sholat sunat dan dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Rumah itu kalau sering dibacakan Al-Quran di dalamnya, sekalipun rumahnya nyuwun sewu reop, gak ono lampune mek 5 watt, tapi kalau sering digunakan membaca Al-Quran, sering digunakan untuk sholat, maka makhluk yang ada di langit akan melihat rumah ini bersinar sangat terang. Sebaliknya, rumah yang tidak digunakan membaca Al-Quran, jarang digunakan untuk ibadah, sekalipun rumahnya itu bangunannya besar, gedung magong-magong, lampunya ribuan watt, makhluk yang ada di langit akan melihat rumah itu gelap gulita kayak kuburan. Karena itu Bapak-Ibu sekalian, marilah kita istiqomahkan baca Quran, terutama di samping untuk kita juga keluarga kita. Kenapa? Orang itu membaca Quran, Masya Allah, fadilahnya luar biasa, keutamaannya luar biasa. Orang mendengar saja, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi kalau ada orang baca Quran, kita hanya memperhatikan, kita mendengar, memperhatikan, itu kita sudah mendapatkan rahmat, apalagi mau membaca. Makanya kalau panjenengan menemui ada Quran yang standar, Quran yang standar itu di belakangnya itu ada sebuah hadis yang bunyinya begini, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Al-hadis okamakon. Katakan Nabi, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatu, barang siapa membaca satu huruf Al-Quran maka dia mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asri amthaliha, dan satu kebaikan itu besok akan dibalas dengan 10 kebaikan. Para ulama memberikan catatan, itu kalau kita membacanya tidak ngerti artinya. Kalau ketika kita membaca Al-Quran itu ngerti artinya, maka tidak dikalikan 10, tapi dikalikan 40. Makanya ada keutamaan tertentu bagi orang-orang yang ngerti, termasuk ngerti tentang Al-Quran. Ditambah lagi catatannya oleh para ulama, nek mocone iku tengah-tengah sholat dipingno ping 70. Katakan Nabi, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun,
tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi kesimpulannya nyuwun sewu, kalau misalnya kita membaca bismillahirrahmanirrahim tapi niat kita itu membaca Al-Quran, maka dan kita tidak ngerti artinya bismillahirrahmanirrahim, maka kita telah mendapatkan 19 kali 10, 190 kebaikan hanya membaca bismillahirrahmanirrahim saja dan nggak ngerti arti nih, kita telah mendapatkan 190 kebaikan. Kenapa? Karena bismillahirrahmanirrahim niku jumlah hurufnya 19, Pak. Panjenengan pun nate ngitung, Bu. Saya pernah ngitung, mergo kula biyen sekolah jurusan matematika, kula hitung 19 bener. Iku nek gak ngerti dipingno 10 190. Nek ngerti maksudnya bismillahirrahmanirrahim dipingno 40. Nek nuk njero salat dipingno 70. Makanya nyuwun sewu panjenengan niku nek salat, lek salate dhewe nek iso surate sing dawa. Nek perlu rakaat pertama surat Al-Baqarah, rakaat kedua Al-Imran. Kok guyu kabeh iku piye sih? Wis tau nglakoni ngono ta? Ya tahu, tapi orang ayat ndukur, surat 2 ayat pertama, surat ini 2 ayat pertama. Mergo ganjaran ini lho, Bu. Dipingno 70. Sak huruf pingno 70. Sing dawa nek salat ijen. Nek sing ngimami yo jangan. Sampeyan ngimami aja dawa-dawa. Sebab jamaah sampean niku macem-macem, ana sing kesusu selak nang pasar kulaan, ana sing kesusu selak dinas, ana sing kesusu ate nyusul dukun bayi misalnya. Jadi nek pas wayah ngimami aja dawa-dawa. Saiki diwalik. Kula sampean niku nek ngimami didawa awak dawan diowe enak-enak suarane. Sampai keturun-keturun barang. Tapi nek sembahyang dewe, waduh koyok perlombaan. Rukuk sujud wis masya Allah. Jadi ini loh, membaca Quran itu begitu besar keutamaannya. Makanya orang yang mengerti tentang keutamaan membaca Quran, dia akan merasa rugi kalau ada satu hari dia tidak membaca Al-Quran. Makanya para ulama selalu mengingatkan kepada kita supaya jangan ada hari yang terlewatkan tanpa membaca Al-Quran, karena keutamaan dari membaca Quran. Yang berikutnya, keutamaan membaca Al-Quran adalah bisa mengobati orang yang sakit. Saya ini pernah dikasih cerita oleh guru saya, oleh dosen saya. Ada temannya yang sakit, dibawa ke rumah sakit macam-macam, ke beberapa dokter, nggak sembuh-sembuh, sampai ke luar negeri nggak sembuh. Ketika sudah habis sekian, ya gak karuan teh sampai omahe barang yo kado. Pulang ketika sudah nyaris putus asa, sowan pada kiai. Anjene biasa uang iku nang kiai iku wis kepeksa. Kiai ditambal foto wis kepeksa, pas happy gitu wis gak gelem nang kiai. Nek pas lagi sumpek baru nang kiai. Iki wis kepeksa iki, wis entek akeh. Gak waras-waras go nang kiai. Oleh kiai hanya diambilkan secari kertas, kemudian dituliskan sebagian dari ayat Al-Quran. Kertas ini dimasukkan ke dalam gelas, dikasih air, diaduk. Ya melihatnya kiai ambil umi-umi gitu aja, kemudian diminumkan. Dengan kuasa Allah orang ini sembuh. Ini secara medis tidak masuk akal. Wong digodhog terono-rono rumah sakit kono-kono gak waras, kok malah nang kiai waras. Tapi marilah kita lihat di dalam Al-Quran itu ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khosar. Jadi di dalam Al-Quran itu memang ada kalimat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin.
Jadi dan kami telah menurunkan Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat. Al-Quran itu bisa mengobati segala macam penyakit, terutama penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter. Napa niku? Penyakit hati. Enten dokter spesialis penyakit hati. Kula mboten tumon. Nggih. Dokter ahline kaya apa ya ora ana sing spesialis sakit hati. Kalau hatinya terluka, apa ana dokter? Ya terlukanya kenapa? Karena ketemu dengan mantannya mungkin persoalannya berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit, terutama penyakit hati. Makanya sampai niku nek sumpek Bu, ojo malah digo nang pasar. Ya waktu nang pasar tok iku sampean ilang sumpeke, mulai kau pasar tambah nemen sumpeke, duwe tambah entek. Nek wae sumpek ya segala ambil air wudhu, sholat, maca Quran. Tapi ojo diwalik, berarti maca Quran pendak sumpek. Ojo, rutinkan baca Quran karena keutamaannya yang luar biasa. Jadi membaca Quran itu fadilahnya luar biasa. Makanya kemudian ada statement, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengamalkannya, mau mengajarkannya, mau mempraktekannya. Jadi Quran itu Bu, dibaca, dipelajari isinya, kemudian diajarkan dan diamalkan. Kalau ini kita lakukan, maka kita telah menjadi sebaik-baiknya manusia. Mudah-mudahan kita semua bisa seperti ini. Allahumma amin. Tapi yang ngaji ya rek, ojo diamini tok tapi gak gelem ngaji Quran. Terus nyuwun sewu, terutama yang masih punya anak-anak yang masih kecil, saya pesen, usahakan anak-anak kita yang masih usia sekolah, yang masih belajar, nek arep sinau, usahakan selalu baca Quran ya. Kalau mau belajar, baca Quran dulu. Kenapa? Kita lihat Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fi. Ini adalah kitab yang sudah tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Lanjutannya apa? Hudal lil muttaqin, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak sebelum belajar selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada dia untuk belajar. Moco buku niku gampang fahami, terus ingatannya menjadi sangat kuat. Ilmu itu menghunjam kuat dalam pikirannya, sehingga dia ingatannya sangat kuat, engko nek ujian iling. Makanya anak-anak yang selalu baca Quran sebelum belajar, maka dia cenderung menjadi anak yang cerdas, cenderung menjadi anak yang kuat ingatannya. Kulo niki eling Bu, zaman cilian kulo. Di rumah itu ada peraturan yang tidak tertulis, tidak boleh belajar sebelum baca Quran. Masih meneh ujian, masih ono PR, ora oleh buka buku nek gurung buka Al-Quran. Niku peraturan saking tiang sepuh kulo. Biyen kula ngoten niku nggih muring-muring Bu, mangkel. Nggak setuju dengan peraturan orang tua. Wong jenenge arek cilik, kadang-kadang ya kepengin minggat. Kula nggih nate minggat Bu, tapi minggat nggih ten rumahe bulik sebelah ngoten mawon. Begitu abah kali ibu kula berangkat mucal ten pondok, kula nggih mantuk jujuk pawon mangan, mari ngono minggat maneh. Wong jenenge minggate arek cilik. Tapi begitu saya dewasa, saya merasa bersyukur punya orang tua yang begitu ketatnya tentang baca Al-Quran. Jadi kula pesen, baca Quran itu ingatannya akan kuat. Ilmu yang masuk ke dalam ini pikiran anak kita, pada setiap orang, kalau ada sesuatu yang mengiringi itu pasti kuat ingatannya. Saya pernah mempelajari ilmu psikologi belajar. Menurut teori psikologi belajar, kalau masuknya ilmu ke seseorang itu ada sesuatu yang mengiringi, maka ilmu itu akan kuat ingat
ilmu itu akan menghunjam kuat dalam pikirannya dan dia akan sulit untuk melupakan ilmu itu. Contohnya begitu, ono arek dikasih PR, yang satu mengerjakan yang A, yang B tidak mengerjakan. Begitu besoknya dibahas oleh guru, si A yang mengerjakan PR itu akan ingat, oh garap aku salah, oh garap aku bener. Ingat, nek salah iku sing bener ngene, oh alhamdulillah garap aku bener. Sing B yang tidak mengerjakan, ya begitu diterangkan oleh gurunya lali wesan. Kenapa? Karena A ini ada sesuatu yang mengiringi, maka dia ingatannya kuat. Atau misalnya ketika di kelas guru menerangkan, C ini diminta ke depan untuk mengerjakan soal, D tidak. Maka ketika soal ini kemudian dibahas oleh guru, si C itu akan kuat ingatannya sampai kapanpun ingat, sekalipun dia mengerjakan di papan tulis itu salah apa mana bener. Sing D nggak ngerjakan ke papan tulis, begitu dijelaskan oleh gurunya lupa sudah. Kenapa si A dan C itu kuat ingatannya? Karena ada sesuatu yang mengiringi. Apalagi kalau sesuatu yang mengiringi itu adalah bacaan Al-Quran. Makanya kalau titip pesan, terutama bagi bapak ibu yang berstatus sebagai seorang ustadz ustadzah, dan juga kepada bapak ibu yang berstatus punya orang tua, sebagai orang tua punya anak-anak kita itu kalau mau belajar, usahakan selalu membaca Quran sebelumnya. Membaca bukan menghafal, bin nadhor bukan bil ghaib, melihat dulu apal ya, usahakan itu rutin. Syukur-syukur baca Qurannya habis maghrib. Saya dulu oleh orang tua disuruh habis maghrib itu kadang-kadang ya rodok protes, tapi begitu saya sudah dewasa, saya punya kiai saya itu salah satu aja kiai ahli hakikat. Pernah kemudian saya tanya tentang keutamaan membaca Al-Quran terutama habis maghrib. Kata kiai saya, Dik, mari maghrib itu turunnya malaikat rahmat ke rumah-rumah kita. Makanya nek mari maghrib ojo dige hal-hal yang tidak perlu, gunakan untuk baca Quran, untuk wiritan, untuk baca sholawat dan melakukan amal-amal kebaikan yang lain. Sak niki tonggo kula mriko Bu, sing kathah nek mantun maghrib niku anake dikon ngaji Quran, mbokne niku ndeprok ngarepe TV delok sinetron. Niku ten Jombang mriko Bu. Nek ten mriki lak mboten nggih. Mboten nggih. Mboten beda ya tambahan. Jadi inilah Bapak Ibu sekalian, kita ini apa ya, kurang terbiasa untuk mensosialisasikan bacaan Quran. Maka kita berharap lewat forum ini ya, kita menghimbau khususnya kepada diri saya pribadi, kalau bisa ada kewajiban diri kita minimal sehari baca 1 juz minimal. Apalagi bagi yang hafal Quran, yang biasa-biasa yang tidak hafal kayak saya, kula niki sedina iso khatam tapi kulhu ping 3 ya, kulhu ping 3. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya nek kepengin urip kepenak, tandane wong urip kepenak itu adalah orang yang selalu urusan dunia melihat yang di bawah, sementara urusan akhirat melihat yang di atas. Jadi nyuwun sewu soal kekayaan, soal materi, lihatlah yang di bawah. Sampeyan duwe sepeda motor, alhamdulillah, tonggo kuwi duwene mek sepeda ontel. Sampeyan duwe sepeda ontel, alhamdulillah, tonggoku sepeda gak duwe, gak kablek. Sampeyan gak duwe sepeda blas, alhamdulillah aku masih nanti mlaku sik iso, awakku sehat, tonggoku iku lara. Jadi selalu melihat yang di bawah, jangan melihat yang di atas. Duwe sepeda motor gremeng, tonggone tuku mobil atine tek, tonggone mobil Cherry ya, kene duwe mobil Cherry, tonggone duwe Alfa, dek rasane iki paling oleh lotrian paling. Jadi muncul suudon itu. Jadi urusan dunia kalau kita pengen
ati niku ayem, urip bahagia, delokne sore. Sementara urusan ibadah, urusan akhirat, lihatlah yang di atas. Jangan sampai kita itu merasa sudah hebat, sudah baik, mergawe dhewe misale 5 waktune wis jamaah. Nggih. Delok niku kiai-kiai ya, ulama-ulama kita itu ibadahnya begitu luar biasa. Kula niki nate, Bu. Zaman sik kuliah niku kula dolan kuliah ten Malang nggih, ten alun-alun Malang. Ten mriku ten alun-alun kok ngonten niku. Niku terus muncul sumbunge. Oh, berarti aku wis apik ya. Soalnya bandingannya sen alun-alun. Wonten niku kula mantuk dan kos-kosan niku kula niku antara tidur dan tidak. Dadi ono sing muni ngeten. Lah ya Taufik, lagi ngono wis rumangsa apik. Cek mulo bandingannya ambek wong sing alun-alun. Coba banding nopo? Beliau itu menyebutkan nama seseorang yang luar biasa. Kula niki tangi niku tolak-tole sapa? Iki aku iku apa ipen-ipenen ta ya apa? Kenapa? Kita membandingkannya dengan yang di bawah kita. Salah kalau soal ibadah. Nyuwun sewu, sahabat-sahabat biyen niku berlomba-lomba untuk ibadah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud niku salate bendino niku minimal 500 rakaat, Bu. Saiki sing nderek ten masjid iki enten sing sembayange sedina ping 500 rakaat. Wis tak long 200 rakaat ngacung kaono 100 rakaat pokoknya enek roh aku pengen roh modele wonge kaya apa gitu loh. Rasakno 100 rakaat wong traweh 23 lho jadi korting padahal poso iku wis ngono sing nglakoni 23 iku gak kaya sembahyang biasa, kaya perlombaan. Mangane musola-musola, masjid-masjid nek sembayang iku suwi traweh, tak jamin mulai separuh Ramadan iku wis apa, Bu? Rupane pengalaman sampean, Bu. Wis gak sapa masjid. Tapi nek musola masjid seperempat jam mari traweh. Kebek, Bu. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Allahu Akbar. Ayu laris iku. Lho mestine iku sing dawa. Nggih, sing dawa. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, inilah keadaan kita masih jauh ya. Kita itu jauh dibandingkan para ulama-ulama terdahulu. Apalagi misalnya urusan baca Quran. Biyen niku sahabat rata-rata ono sing seminggu khatam Quran, ono sing 3 dina khatam Quran. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Quran dewean, Bu, gak koyo sampean khatame iku khatam Quran benda ana khataman nuk langgar iku ya tekone pas alif lam mim ambek amma yatasaalun. Nggih. Imam Syafi'i iku bendino khatam Quran, Bu, baca sendiri. Bahkan kalau Ramadan beliau sehari khatam 2 kali, pagi sampai sore khatam, nanti malam khatam. Wis ngunu hari-hari terakhir kehidupan beliau, setiap 1 minggu 2 minggu selesai 1 kitab. Makanya Imam Syafi'i itu sekalipun beliau meninggal dalam usia yang masih muda 55 tahun, tapi kitab yang disusun ada 113. Yang paling monumental kitab Al-Um. Imam Al-Ghazali wafatnya juga usia 55, tapi kitab yang disusun juga lebih dari 100 kitab. Jadi lesannya membaca Al-Quran tidak pernah batal, tidurnya hanya sesaat, tapi tangannya selalu menulis kitab. Karena itu siapa sih sekarang orang yang belajar fikih tidak mengenal Imam Syafi'i? Siapa sih orang yang belajar tentang ilmu tasawuf tidak mengenal Imam Al-Ghazali? Dikenal beliau dan difatihai. Jadi ilmunya itu dipakai sampai sekarang. Nek wis dipakai sampai sekarang, beliau yang sudah di alam barzah dapat kiriman ganjaran. Ini salah satu yang tidak
terputus amalnya adalah ilmu yang bermanfaat, termasuk Imam Syafi'i itu. Jadi intinya kita hidup itu bikin sesuatu yang membuat kita itu dapat kiriman sekalipun kita sudah almarhum. Ini yang paling sulit ya, tapi harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berikutnya tandanya orang itu bahagia adalah sedikit bicara tentang hal-hal yang tidak perlu. Kanjeng Nabi nanti dawuh, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah dia bicara yang baik-baik. Aw liyasmut, utawa nek gak iso ngomong sing apik, menengo wae. Ya, ini juga statement yang saya kira gampang disampaikan, gampang diucapkan, tapi angel. Sampean iso enggak Bu nglakoni iki? Jadi pesene Kanjeng Nabi dumateng kula panjenengan, nek iso nek ngomong iku ngomong sing apik, nek gak iso ngomong sing apik menengo. Lah awake dhewe iku enggak ketemu kanca suwi gak ketemu ya, iku nek gak ngrasani kanca liyane kok ya gak afdol. Nggih Bu nggih. Iya ngono lho sawangane kok. Itu kita itu. Padahal pesennya Kanjeng Nabi gak ngono. Lah bagaimana supaya kita itu selalu bicara yang baik-baik? Ya saora-orane maca zikir, maca tasbih, maca takbir, maca tahlil, maca sholawat. Ngoten saora-orane. Sholawat sakake. Kalimat sing paling gampang diucapno, tapi iso ndadekno awake dhewe iku slamet, ya sholawat. Sholawat niku napa sih? Sholawat iku ndongakno slamet nang Kanjeng Nabi. Padahal Kanjeng Nabi ku wong sing mesti slamet. Makane donga iku balik nang awake dhewe. Ndongakno Kanjeng Nabi balik nang awake dhewe. Oh gak mung balik, dipingno balike. Awake dhewe ndongakno pisan iku nang Kanjeng Nabi dibales ping 10. Nek sing ndongakno Kanjeng Nabi insyaallah dikabulno karo Gusti Allah. Man shalla alayya sholatan wahidatan biha asra sholawatin. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sekali, kata Kanjeng Nabi, maka akan aku balas dengan 10 kebaikan, 10 sholawat. Bukan hanya itu, wa rafa'ahu biha asra darajatin, dan derajatnya akan diangkat 10 derajat. Bukan hanya itu, wa tarakahu biha asra sayyiatin, dan kejelekannya akan dihapus 10 kejelekan hanya membaca 1 kali sholawat. Jadi bagaimana supaya kita membaca yang baik-baik? Ya sholawat paling enak, paling enak sholawat. Semakin banyak sholawat semakin baik. Bu, jenengan sedinten mau sholawat yang pinten Bu? Wis gak iso ngitung, mbok saking akeh mbok sak tahu nih. Padahal Kanjeng Nabi udah dawuh ngeten. Inna aulan nasabi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Al hadis ukamakon. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku tempatnya besok di akhirat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku. Jadi benjing niku Kanjeng Nabi kan otomatis wong sing mlebu paling tinggi. Nah, semakin banyak kita membaca sholawat, semakin dekat posisi kita dengan Kanjeng Nabi. Otomatis niki secara logika wong sing ahli maca sholawat iku mlebu swarga. Enten malih riwayat sing sapa gelem maca salat sak bendina minimal ping 500 gak bakal dadi wong fakir. Menurut hadis ini sampean kepengin dadi wong sing gak fakir, maca salat minimal ping 500. Tapi ojo diwali, aku tak maca sholawat, apa cek gak fakir lagi, keliru. Kelirune nek kene iki. Ya sholawat tetep ndongakno Kanjeng Nabi, tapi ketika kita istiqomah maca sholawat ping 500 bendina, ndak akan jadi orang fakir. Jadi begitu.
ikhtiar untuk supaya kita ngomong sing apik itu yang uniku, sebab ngindari omongan elek iku angel. Apa maneh awake dhewe kumpul ambek kanca, sampean rene pas acara reuni sing diomong napa, walah gak karu-karuan ya, baik ya reuni apa saja ya di antaranya itu, walaupun di situ juga ada banyak manfaat-manfaat. Tapi inilah pesan Kanjeng Nabi kepada kita semua, supaya kita itu kalau bisa ya ngomong itu ngomong sing api-api. Nek gak iso ngomong sing api menengai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kena waktu Mas sampaikan satu lagi tandani wong sing bahagia itu, yaitu orang yang bisa memelihara sholat 5 waktu. Nyuwun sewu Bu, pesen niki pesen kula dateng kula pribadi, ayo dijogok sholate. Sholat itu ibadah yang utama dan terutama. Kenapa? Pertama, karena sholat adalah ibadah satu-satunya yang perintahnya langsung dari Allah kepada Kanjeng Nabi. Semua amaliyah kita itu perintahnya dari Allah melalui malaikat Jibril. Tapi sholat langsung pada Kanjeng Nabi ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Itu saja dari segi perintah sholat itu beda dengan yang lain. Itu menunjukkan pentingnya sholat. Yang kedua, sholat itu ibadah yang pertama kali dihitung. Kula panjenengan kabeh mati dikubur ngenteni kiamat. Begitu malaikat Israfil meniupkan trompet, terjadi kiamat kubro. Setelah manusia dibangkitkan dari alam kubur, dibawa ke padang mahsyar, menerima catatan amal baik dan buruk. Setelah itu ditimbang. Yang ditimbang pertama itu sholatnya. Awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Idza saluhat saluhal 'amalu kulluh wa idza fasadat fasadal 'amalu kulluh. Al hadis okamakom. Awwalu ma yuhasabu 'alail 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal ibadah yang pertama kali dihisab, dihitung, ditimbang besok di akhirat adalah sholatnya. Idza saluhat saluhal amal kullu. Kalau sholat kita baik, insya Allah lian-liane ya api. Naudzubillah. Wa idza fasadat fasadal amal kullu. Nek sholat elek, biasane liane ya elek. Jadi sholat itu barometer, ukuran kebaikan seseorang. Makanya hati-hati jaga sholat. Yang ketiga, sholat itu ibadah yang perintahnya itu terstruktur betul. Anak usia 7 tahun harus disuruh sholat, otomatis sebelum 7 tahun kudu wis ngerti tata carane sholat, ngerti waktune sholat, ngerti carane sholat dan sebagainya. Usia 10 tahun nek enek wong tua duwe anak gak sholat, wong tua wajib ngukum. Nyuwun sewu tak baleni maneh, kula sampean duwe anak umur 10 tahun gak sholat, kula sampean wajib ngukum, wajib. Lek enek wong tua kok gak ngukum anake wis umur 10 tahun gak sholat, wong tuane dosa. Dan itu ada pada sholat, itu ada pada sholat. Makanya ada sebuah kisah, suatu saat Kanjeng Nabi itu sedang nek cara sakniki jagongan. Tengah-tengah jagongan ada anak kecil nangis. Kanjeng Nabi itu paling tidak bisa kalau ada anak kecil nangis. Diparani, nak, kenapa sampean kok nangis? Jawab anak kecil, anu Kanjeng Nabi bapak kula sedo. Terus bapak kula sakniki ten griya mboten enten sing purun ngramut. Kanjeng Nabi segera memerintahkan sahabat Abu Bakar dan Umar untuk melihat kondisi bapak yang lari ini. Begitu sampai di rumahnya si anak ini, masuk ke kamarnya orang tuanya, betapa terkejutnya Abu Bakar dan Umar ketika mengetahui, nyuwun sewu Bu, bapak lari niki wajahe dadi celeng.
ya mesti wae tanggane gak gelem ngramut, wedi kabeh. Makanya kemudian Abu Bakar dan Umar segera matur kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, bapak lari niku wajahnya dados celeng. Kanjeng Nabi segera menuju rumahnya. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa kepada Allah sehingga bapaknya berubah jadi seperti sedia kala wajah manusia. Alhamdulillah tetangganya kemudian bisa merawat, dimandikan, dikafani, disolati, kemudian dikubur. Nah, pada saat sudah diturunkan ke liang lahat, arep diuruk, wajahnya balik dadi celeng maneh. Para sahabat yang sedang memproses pemakaman berbeda pendapat. Sing satu, sik, ayo lapor Kanjeng Nabi. Sing liyane, kesuwen Cak, diuruk sik mari ngelapor. Akhirnya diuruk Bu, diuruk terus lapor Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngapunten, apa niku wau wajahnya dados celeng malih. Dan terus apa? Terus si konco-konco kesuwen kubur. Akhirnya si anak dipanggil, nak kena apa sih nak, bapaknya sampean kok wadahe dadi celeng? Jawabe, ngapunten Kanjeng Nabi, bapak kula niku mboten nate salat. Dadi lamuno Kanjeng Nabi niku sakniki tasih enten. Kira-kira no Bu, akeh wong sing dadi celeng. Makanya peristiwa niki kula perlu critakaken supaya kula sampeyan niku hati-hati tentang sholat. Ojo sampai wani ninggalno sholat. Nggih, ojo sampai wani ninggalno sholat. Makanya ten swarga niku enten kisah. Swarga niku dipun gambaraken ada bangunan-bangunan besar, megah, mewah. Terus masing-masing rumah itu ada kamar-kamar yang sangat indah. Masing-masing kamar itu ada tempat tidurnya yang sangat nyaman. Di atas tempat tidur itu ada jendela Bu. Jendela itu kalau dibuka, di sana terlihat penghuni neraka. Kenapa dibuat seperti ini? Untuk menambah kenikmatan penghuni surga. Nyuwun sewu Bu, nek kula takon, Bu, sampeyan nek dikai dhuwit 100.000 seneng apa gak Bu? Engko dhisik, sampean dikai duit 100.000, konco sampean dikai 1 jutaan kabeh, sampean seneng apa senep? Nah, ketok asline susah Bu. Aku dikai mek 100.000, konco-koncoku dikai 1 jutaan kabeh, susah. Tapi suatu saat sampean dikai duit 50.000, konco sampean dikai 5.000, seneng gak sampean? Muni piye? Ya muni seneng kok dadak. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika dikasih 100 juta tidak seneng, tapi ketika dikasih 100.000 tidak seneng, tapi ketika dikasih 50.000 kok seneng? Kena apa jawabannya? Delok bandingan, delok musuhe. Dikasih 100.000 tidak seneng karena yang lain dikasih 1 juta. Dikasih 50.000 seneng karena yang lain hanya dikasih 5.000. Jadi orang itu akan mendapatkan kenikmatan dan merasakan kenikmatan berlebih ketika yang lain tidak mendapatkan kenikmatan, dan itu manusiawi. Ini orang di surga itu sudah mendapatkan, orang di surga itu sudah mendapatkan kenikmatan, apalagi ketika buka jendela di sana ada penghuni neraka. Makanya di dalam Al-Quran itu ada dialog antara penghuni surga dengan penghuni neraka. Kula namung niroaken. Kata yang di surga, ma salakakum fi sakor. Hei, lapo kamu kabeh kok mlebu neraka sakor? Para penghuni neraka sakor mengatakan, qalu lam naku minal musallin. Iyo, aku mlebu neraka sakor soalnya biyen gak tahu sembahyang. Makanya kula dalam forum ini mengingatkan pada kita ya tentang pentingnya jaga sholat, pentingnya keluarga terdekat kita untuk melakukan sholat. Syukur-syukur gelem jamaah. Pesannya Kanjeng Nabi, hafidhu ala sholawati was sholatil wusto. Jagalah sholatmu, terutama sholat yang wusto. Sholat yang wusto itu menurut ulama 1 sholat subuh dan 2 sholat asar. Tentu kalau bisa di samping sholat 5 waktu
ditambah sholat-sholat sunat yang lain, sholat sunat yang hampir tidak pernah ditinggalkan Kanjeng Nabi itu sholat 5 sholatan yang mengiringi sholat. Jadi qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat, qobliyah subuh 2 rakaat. Ini sholat yang hampir tidak pernah ditinggalkan Kanjeng Nabi. Kemudian sholat duha dan sholat malam, terutama sholat malam. Kula niki dereng saged istiqomah. Tapi saya mengingatkan diri saya, ayo rutin istiqomah sholat tahajud. Ini sholat sunat yang paling utama. Qur'annya jelas, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nek kepengin oleh nggon sing mahmuda yang terpuji, sholat tahajud. Hadisnya juga begitu jelas, ya ayuhan nas ufsus salam wa at'imut ta'am wa sallu fil laili wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, ufsus salam, uluk salam. Nek ketemu sesama manusia, sesama muslim, uluk salam. Wa at'imut ta'am, kalimat letterlocknya itu berikan makanan kepada orang yang membutuhkan makanan. Kalimat umumnya berikan sesuatu kepada orang yang membutuhkan sesuatu. Butuh nasihat, kasih nasihat, butuh dijenguk, kasih jenguk, butuh utangan, weneono utangan, kira-kira gitu. Yang terakhir, wasallu fil laili wan nasu niyamun, sholatlah kamu pada saat tengah malam ketika orang-orang lain pada tidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kamu sekalian masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan kita semua dijadikan menjadi orang-orang yang ahli ibadah, orang yang husnul khotimah. Mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan di sini dan besok kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mari kita berdoa, mudah-mudahan semua hajat kita, hajat pribadi, keluarga, masyarakat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala biridhaillah bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Nasta'inu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad fi na'amahu wa kafi majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah 'adada ma fi 'ilmillah salatu دائمي بدوام ملك الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وسيدنا آدم وسيدنا نوح وسيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وما بينهم من النبيين المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد نور ذاتي بالسر في سائر الأسماء وصفاته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم كافي محمد وكلمات محمد wa barakati Muhammad wa bi karamati Muhammad wa fi ilmi Muhammad wa bi syafaati Muhammad wa bi fadlika Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allah Muhammadur Rasulullah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa adina wa la tahrimna wa athrina wa la tutra'ina wardina wardani ya karim ya dzal jalali wal ikram. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana ya Allah min ahlil ilmi was sa'adati wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa yawman min al-syair. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad salatan takunu li kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa li kulli hajatin qada wa li kulli hajatin qadaan ya Allah wa li kulli hajatin qada wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna Rabbana taqabbal minna ya Allah. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladziina amanu rabbana innaka rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.